Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Susanti dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, jurusan Tarbiyah. Di sini saya akan menelaah pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 08 Muko-Muko. Di sini adalah tugas ujian sekolah dari materi telaah PAI. Yang pertama, mari kita buka buku PAI kelas 7. Di sini saya akan menelaah kelas 7. Yang bab 1 yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat indah namanya. Di sini bagian-bagiannya. Yang A, renungkanlah, cermatilah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna al-asmaul husna. Kemudian yang E, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melihat bukunya, mari kita melihat RPP-nya. Di sini di dalam RPP, yang pertama yaitu KD. KD-nya yang pertama 1.1 yaitu meyakini bahwa dengan iman dan ilmu Allah akan meninggikan derajat seseorang. 2.1 menghayati perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surat Al-Mujadilah, Quran Surat Ar-Rahman, dan hadis terkait. Kemudian memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Kemudian 4.1 yaitu menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Al-Asmaul Husna, Al-Khabir, Al-Syami, dan Al-Basir. Di sini materi pembelajaran pertemuan pertama yaitu pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalil nakli tentang iman kepada Allah. Kemudian pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, Al-Sami, Al-Basir. Yang selanjutnya yaitu makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Kemudian pertemuan kedua dan ketiga, yang pertama yaitu contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Al-Asmaul Husna, Al-Alim. Kemudian yang B, contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Al-Asmaul Husna, Al-Kabir. Yang C, contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Al-Asmaul Husna, As-Sami. Yang D, contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Al-Asmaul Husna, Al-Basir. Di sini bab pertama yaitu 3 kali pertemuan. Kemudian kita akan melihat di silabus. Yang pertama yaitu materi pokoknya, Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Pembahasannya. Yang pertama, mengamati dan memberi komentar gambar atau tayangan yang terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyimak dan mencermati penjelasan dan meneladani iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendiskusikan, kemudian membaca dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala beserta artinya, mengajukan pertanyaan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajukan pertanyaan lain yang relevan dan tekstual tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari dalil nakli yang menjelaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, secara berkelompok mengumpulkan contoh-contoh nyata perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Kemudian menghubungkan makna dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyajikan paparan tentang makna Asmaul Husna, dan menanggapi pertanyaan dan memperbaiki paparan tentang Asmaul Husna. Kemudian kita akan melihat protanya di sini. Yang pertama bab 1. Materi pokoknya itu Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Memahami makna Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian kita lihat di prosemnya.
Di dalam prosesnya yaitu pertemuan pertama lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang indah namanya. 1.3 meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian 2.3 menghayati perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi dari makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian 3.3 memahami makna Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. 3.4 menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi antara buku cetak, silabus, RPP, Prota, dan Prosem yang bab pertama itu sesuai. Kemudian kita akan lanjut bab 2. Yang bab 2 di sini di dalam buku materi pokok yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Kemudian subjudulnya yaitu mari berperilaku jujur, mari berperilaku amanah, mari berperilaku istiqomah. Kemudian kita lihat RPP-nya. KD-nya yaitu 1.5 meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqomah adalah perintah agama. Yang 2.5 menghayati perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. 3.5 memahami perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. 4.5 menyajikan contoh perilaku amanah dan istiqomah. Kemudian materi pembelajarannya pertemuan pertama yaitu pengertian jujur, amanah, dan istiqomah. Yang B, makna jujur, amanah, dan istiqomah. Yang C, dalil nakli tentang jujur dan hadis terkait. Yang D, manfaat perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang E, contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Kemudian pertemuan kedua yaitu contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bab 2 itu hanya 2 kali pertemuan. Kemudian kita akan melihat silabus. Yang materi pokok bab kedua itu jujur, amanah, istiqomah sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Al-Anfal ayat 8, Al-Ahqaf ayat 46. Yang pertama, mengamati dan memberi komentar gambar atau tayangan yang terkait dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Kemudian menyimak dan membaca penjelasan mengenai jujur, amanah, dan istiqomah. Membaca Quran surat Al-Baqarah, Al-Anfal, dan Al-Ahqaf dan hadis terkait dengan artinya. Kemudian mengajukan pertanyaan tentang cara menumbuhkan jujur, amanah, dan istiqomah. Mengajukan pertanyaan tentang manfaat perilaku jujur, amanah, dan istiqomah atau pertanyaan yang relevan dan aktual. Secara berkelompok mencari contoh nyata jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai sumber. Kemudian mendiskusikan dan mengelompokkan data dan informasi tentang kesuksesan yang diawali dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Kemudian merumuskan makna jujur, amanah, dan istiqomah sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah, An-Anfal, dan Al-Ahqaf dan hadis terkait. Kemudian menghubungkan dalil nakli perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memaparkan makna jujur, makna, dan istiqomah sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 42, Al-Anfal, kemudian Al-Ahqaf dan hadis terkait. Kemudian memaparkan hubungan dalil nakli perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan penerapan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah melalui demonstrasi sosiodrama atau bentuk lainnya. Kemudian menanggapi pertanyaan dan memperbaiki paparan. Kemudian kita akan melihat protanya. Yang kedua yaitu bab kedua yaitu jujur, amanah, istiqomah sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah, Al-Anfal, Al-Ahqaf
wakaf, dan hadis terkait. Kemudian materi pokoknya yaitu memahami makna tentang perilaku amanah sebagai implementasi Quran surat Al-Anfal dan hadis terkait. Memahami makna tentang perilaku istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Anfal dan hadis terkait. Kemudian mencontohkan perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran surat Al-Anfal dan hadis terkait. Mencontohkan perilaku istiqomah sesuai dengan kandungan surat Al-Anfal ayat 13 dan hadis terkait. Kemudian kita akan melihat protanya. Di sini bab kedua yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqomah adalah perintah agama, menghayati perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah, kemudian selanjutnya menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah, dan hadis terkait. Jadi bab 1 sama bab 2 itu masih sesuai antara buku cetak, silabus, RPP, Prota, dan Prosem. Kemudian kita akan melihat yang bab ketiga. Bab ketiga di sini semua bersih, hidup jadi nyaman. Subbabnya ingin tahu tentang toharoh, bagaimana cara toharoh. Kemudian yang ketiga hikmah toharoh. Nah, kita akan melihat RPP-nya. Di dalam RPP-nya yaitu tentang toharoh atau bersuci dari hadas kecil dan besar. Di sini kompetensi dasarnya yang 1.4 menerapkan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, memperhatikan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian di sini satu bab dibagi menjadi 3 pertemuan. Yang pertama, diberi kesempatan untuk mengkaji tata cara bersuci. Peserta didik dapat menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian diberi kesempatan berdiskusi dan beralih. Peserta didik dapat melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian pertemuan kedua, diberi kesempatan berdiskusi. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Diberikan kesempatan berdiskusi. Peserta didik dapat menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian pertemuan yang ketiga, diberi kesempatan berdiskusi. Peserta didik dapat menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian diberikan kesempatan berlatih. Siswa dapat mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan melihat protanya. Nah, buat bab ketiga di sini di protanya ya, ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang 3.7 memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian kita akan melihat prosemnya. Yang bab ketiga, semua bersih, hidup jadi nyaman. Menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian menghayati perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kemudian memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Jadi bab 3 juga sesuai dari RPP, buku cetak, silabus, Prota, dan Prosem. Kemudian kita akan melihat bab 4. Di dalam bab 4, di sini yaitu indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Itu tentang sholat. Kita lihat RPP-nya. Nah, di sini di KD-nya yaitu yang pertama 1.8 menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam.
2.8 menghayati perilaku demokrans sebagai implementasi dari pelaksanakan sholat berjamaah. Kemudian 3.8 memahami ketentuan sholat berjamaah. 4.8 memahami sholat berjamaah. Nah, di sini pertemuannya ada 3 kali pertemuan dalam satu bab, yaitu pertemuan pertama dan kedua itu pengertian sholat berjamaah, dalil nakli mengenai sholat berjamaah, ketentuan sholat berjamaah, tata cara sholat berjamaah, hikmah sholat berjamaah. Kemudian yang pertemuan ketiga, praktik sholat berjamaah. Kemudian kita akan melihat silabusnya. Nah, yaitu bab ketiga, sholat berjamaah. Di dalam silabus mengamati dan memberi komentar gambar atau tayangan yang berkaitan dengan sholat berjamaah, menyimak dan membaca penjelasan mengenai tata cara sholat berjamaah, membaca dalil nakli tentang mengenai sholat berjamaah, mengajukan pertanyaan tentang ketentuan sholat berjamaah, mengajukan pertanyaan terkait dengan tata cara sholat berjamaah, secara berkelompok mencari data dan informasi tentang dalil nakli ketentuan cara sholat berjamaah, kemudian manfaat dan sholat berjamaah, kemudian mendiskusikan dalil nakli ketentuan, tata cara manfaat dan halangan sholat berjamaah, berlatih mempraktikkan sholat berjamaah, mengolah informasi mengenai dalil nakli ketentuan, tata cara manfaat dan halangan sholat berjamaah menjadi paparan yang menarik, merumuskan prosedur praktik sholat berjamaah, menyajikan paparan mengenai dalil nakli ketentuan, tata cara dan manfaat dan halangan sholat berjamaah, mendemonstrasikan praktik sholat berjamaah, menanggapi pertanyaan dalam diskusi, merumuskan kesimpulan. Kemudian kita akan melihat protanya, yaitu sholat berjamaah. Di sini bagiannya memahami ketentuan sholat berjamaah, mempraktikkan sholat berjamaah. Kemudian kita akan melihat prosemnya, indahnya kebersamaan dengan berjamaah, yaitu menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, menghayati perilaku demokratis sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat berjamaah, memahami ketentuan sholat berjamaah, dan mempraktikkan sholat berjamaah. Kemudian kita akan masuk ke bab yang kelima di dalam buku cetak, yaitu berjudul Selamat Datang Nabi Kekasihku. Kemudian subbabnya kehadiran sang kekasih. Kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kita akan melihat RPP-nya. Di dalam RPP di sini ada tentang sejarah perjuangan Nabi periode Mekah. Kompetensi dasarnya yaitu yang 2.8 meneladani perilaku perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kemudian 3.12 memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Di sini dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama, sejarah berjuang Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kemudian perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Pertemuan 2 dan 3 itu masih membahas tentang strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kemudian kita akan melihat protanya. Di dalam prota kita akan melihat protanya yang bab kelima, yaitu sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kemudian
kompetensi dasarnya yaitu 3.11 memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah, menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kemudian kita akan melihat prosemnya. Di dalam prosemnya yang bab kelima yaitu selamat datang Nabi Muhammad SAW kekasihku, itu menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam periode Mekah dan menegakkan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah, mendemonstrasikan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah, menceritakan sejarah masa remaja kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian menjelaskan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah, menunjukkan perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Mekah, kemudian menjelaskan perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Mekah, dan menjelaskan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Jadi bab 4 juga sesuai. Bab 5 ya, bukan bab 4 tadi. Sorry. Kemudian yang bab ke-6 kita lihat di buku cetaknya, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Subbabnya yang pertama mari membaca Al-Quran. Yang satu membaca Quran surat Ar-Rahman, kedua membaca Quran surat Al-Mujadalah, ketiga menerapkan ilmu tajwid tentang Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, mengartikan Quran surat Ar-Rahman, mengartikan Quran surat Al-Mujadalah. Kemudian yang ketiga, mari memahami Al-Quran. Isinya itu kandungan Quran surat Ar-Rahman, ayat 33 serta hadis terkait. Kemudian yang kedua, kandungan Quran surat Al-Mujadalah serta hadis terkait. Yang perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Kita akan melihat RPP-nya di sini. Nah, di dalam RPP yaitu materi pokoknya Al-Quran surat Al-Mujadilah dan Ar-Rahman. Di sini tidak disebutkan KD-nya ya di dalam RPP, tetapi ada tujuan pembelajaran yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu dalam menunjukkan perilaku semangat, menuntut ilmu serta memahami makna dan mampu membaca dengan tartil, menunjukkan hafalan dengan lancar dan menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran surat Al-Mujadalah ayat 1 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait. Adapun di sini dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama itu mengamati dan menyimak tayangan audio seorang qori yang sedang membaca audio bacaan Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait tentang fasih. Kemudian menayangkan tekan hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, berdiskusi dan mengidentifikasikan contoh hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Kemudian mengidentifikasikan hukum bacaan surat Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, mendemonstrasikan hukum bacaan Quran surat bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah pada ayat-ayat Al-Quran. Pertemuan kedua berdiskusi tentang arti, makna, dan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait. Kemudian menghafalkan bacaan Quran surat Al-Mujadalah dan Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang menuntut ilmu, mendemonstrasikan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian kita akan melihat protanya. Nah, di dalam prota di sini Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu. Yang 3.1 memahami isi kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. Membaca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman dengan tartil, menunjukkan hafalan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 dengan lancar. Kemudian kita akan melihat prosemnya. Di dalam prosemnya yaitu
Dengan ilmu pengetahuan semua akan menjadi lebih mudah. Di sini bagian-bagiannya menjelaskan arti Quran Surat Ar-Rahman ayat 3 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian menjelaskan makna Quran Surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Menjelaskan hukum bacaan mad dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian menunjukkan bacaan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil. Yang selanjutnya mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil. Kemudian menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil. Jadi dari bab 1 sampai bab 6 di sini semester satunya materinya sesuai. Dari RPP, silabus, buku cetak, kemudian prota dan juga prosem materinya di sini sesuai. Jadi mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.